Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Indira Saresti, NPM 220120101115. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek individu untuk ujian tengah semester mata kuliah analisis multivariat. Topik analisis yang saya pilih adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja sebagai variabel mediasi pada PT PAL Indonesia. Rincian variabelnya adalah disiplin kerja sebagai X, stres kerja sebagai Z, kinerja karyawan sebagai Y. Masuk ke hipotesis, H1 yaitu disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap stres kerja. H2, stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. H3, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah H4, stres kerja memediasi secara positif pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini adalah data mentah yang telah saya siapkan. Data yang saya gunakan berasal dari sumber yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Jadi, data tersebut berisi hasil kuesioner yang mencakup 3 variabel utama, yaitu yang pertama adalah disiplin kerja sebagai X, kemudian stres kerja menjadi Z, dan kinerja karyawan sebagai Y. Setelah data MK ini siap, tahap selanjutnya adalah menyalin dan menginput data tersebut ke dalam SPSS untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode math analysis. Kemudian, jika data mentahnya sudah siap, kita salin hanya angkanya saja. Kita salin, kemudian kita ke SPSS, masuk ke kolom data view. Kemudian kita beralih ke data view. Dari data view ini, untuk menyesuaikan nama, indikator, dan desimalnya menjadi 0. Nah, setelah selesai di-input, periksa ulang ke data view untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan atau skala yang keliru. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 2 model, yaitu model yang pertama adalah menguji pengaruh disiplin kerja atau X terhadap stres kerja atau Z. Model yang kedua adalah untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Langkah yang pertama adalah membuka menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Untuk model 1, saya memasukkan disiplin kerja sebagai variabel independen, kemudian stres kerja sebagai variabel dependen. Lalu klik OK. Ini kita tandai dengan model 1. Nah, untuk model 2, langkahnya tetap sama, yaitu Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, Linear. Selanjutnya, untuk yang disiplin kerja, ini kita masukkan di independen, stres kerja juga di independen, lalu kinerja karyawan ini ke dependen. Lalu klik OK, kemudian kita namain dengan model 2. Setelah analisis selesai, SPSS akan menampilkan output yang berisi hasil uji regresi, nilai signifikansi, dan koefisien determinasi seperti ini. Berdasarkan hasil uji SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut. H1, yaitu disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap stres kerja. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa disiplin yang baik membantu karyawan mengelola stres dengan teratur sehingga H1 ini diterima. Untuk H2, yaitu stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk yang H3, disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan tingkat disiplin yang tinggi memiliki efektivitas dan produktivitas lebih baik sehingga H3 ini juga diterima. Selanjutnya, kita masuk ke Sobel test. Di sini kita akan mengetahui bagaimana hubungan indirect antar variabelnya. Sudah dijelaskan di sini, A adalah raw atau unstandardized, kemudian SA standard error, dan B raw coefficient, dan yang SB standard error of B. Jadi di sini kita masukkan aja sesuai hasil dari output SPSS yang sudah dilakukan tadi. Apabila sudah seperti ini, langsung kita kalkulate. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Ada Sobel test, Arroyan test, dan Goodman test. Tapi di sini saya akan memakai Sobel test. Kita lihat di p-value-nya, yaitu menunjukkan nilai 0,004.
yang artinya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi H4 yaitu stres kerja memediasi pengaruh kerja terhadap kinerja karyawan dengan hasil indirect effect menunjukkan bahwa disiplin kerja membantu mengurangi stres dan pada akhirnya meningkatkan kinerja. Dengan demikian H4 juga diterima. Selanjutnya kita ke hubungan kausalitas. Di sini ada disiplin kerja berpengaruh terhadap stres kerja, di mana karyawan yang disiplin cenderung mampu mengolah stresnya. Selanjutnya, stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu semakin tinggi stres kerja, maka kinerjanya akan semakin menurun. Selain itu, disiplin kerja juga berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, stres kerja ini memediasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, kita ke uji koefisien determinasi. Kita bisa lihat di model summary, dan di sini ada adjust R dengan nilai 0.100 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja ini mampu mempengaruhi stres kerja sebesar 10%, sedangkan 90% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, untuk model summary yang kedua, ini nilai adjust R-nya sebesar 0.255 yang menunjukkan bahwa disiplin kerja dan stres kerja mampu mempengaruhi karyawan sebesar 25,5%, sedangkan sisanya 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa menjaga disiplin kerja yang baik dapat membantu mengurangi stres dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan mengenai analisis multivariat dengan metode PET analysis.